Halo, salam jumpa lagi dalam Perspektif Isidorus Lili Jawa. Penjabat gubernur antitesis. Saudara-saudara yang terkasih, pekan lalu ada mutasi besar-besaran di tubuh birokrasi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ada pergeseran sana sini, Sekian banyak kepala dinas mengalami pergeseran posisi. Ada yang dari kepala dinas menjadi staf ahli. Publik melihat ini hal yang penting. Di satu sisi sebagai bentuk dari penyegaran birokrasi, tetapi dari sisi yang lain ini harus dilakukan sebagai bagian dari evaluasi kinerja para kepala dinas itu. Karena itu dalam mutasi biasa ada pergeseran dan mungkin juga pergusuran. Karena itu sebagai ASN loyalitas itu penting, loyalitas dalam pengabdian kepada masyarakat. Aksi ini, mutasi ini akhirnya membuat banyak orang merasa, wah, ternyata kita punya penjabat gubernur. Mengapa saya katakan demikian? Penjabat gubernur kita saat ini menjadi antitesis dari gubernur kita selama 5 tahun yang lalu. Kalau tahun 2018 sampai dengan 2023, kita memiliki seorang gubernur yang selalu bikin heboh dengan narasi-narasinya, yang terus meramaikan jagat maya, dengan berbagai komentar publik terhadap programnya, terhadap narasinya, terhadap kebijakannya, heboh NTT selama 5 tahun itu. Dan orang begitu mengenal gubernur NTT saat itu karena menjadi sangat viral. Nah, berbeda dengan penjabat gubernur NTT saat ini. Beliau bekerja dalam diam, senyap, sepi, dan saya yakin kebanyakan orang di Nusa Tenggara Timur ini tidak kenal yang namanya penjabat gubernur NTT saat ini. Karena terlalu senyap, terlalu sepi. Apakah memang beliau ditugaskan untuk menjadi semacam antitese dari gubernur yang sebelumnya? Mungkin juga. Tetapi kita melihat saat ini bahwa penjabat gubernur kita adalah antitesis dari gubernur NTT selama 5 tahun yang lalu. Beliau bekerja dalam diam, tidak banyak bikin gaduh, tidak banyak melahirkan narasi-narasi yang heboh, bahkan jarang muncul dalam pemberitaan-pemberitaan media mainstream. Mungkin ini juga bagian dari strategi untuk membuat masyarakat NTT ini menjadi lebih adem, lebih tenang, tidak ribut sana ribut sini, tidak heboh, tetapi fokus bekerja. Dan ini sudah dibuktikan oleh Pak penjabat gubernur NTT saat ini. Bisa jadi ini adalah disposisi batin, ini adalah sikap yang bijak, bahwa membangun NTT tidak perlu dengan ribut-ribut, membangun NTT tidak perlu dengan bikin narasi-narasi aneh, membangun NTT tidak perlu dengan narasi, dengan orasi-orasi yang bombastis. NTT bisa dibangun dalam ketenangan, dalam keheningan. Mungkin dengan jalan itu orang bisa lebih fokus, orang bisa lebih setia dalam tugas, orang bisa lebih konsentrasi melaksanakan tanggung jawabnya. Itulah mengapa saya katakan bahwa penjabat gubernur NTT saat ini adalah antitesis dari gubernur NTT sebelumnya.
Nah, terkait mutasi, ya, ada pergeseran, wajar, ya, reposisi, wajar dalam birokrasi. Bahkan, ya, pergusuran juga wajar kalau memang kinerjanya tidak bagus, kalau memang, ya, tidak bisa menjalankan tupoksinya secara maksimal. Tetapi yang paling penting di NTT ini adalah harus menggusur mentalitas pejabat, ya. Kebanyakan orang kita kalau jadi pejabat itu maunya dilayani. Sudah seperti raja-raja kecil. Sombongnya minta ampun. Orang bilang baru naik kena, ya. Baru jadi pejabat itu sudah langsung berubah gaya hidupnya, gaya bicaranya, ya, gaya pergaulannya berubah. Padahal pejabat itu, ya, jabatan itu kepercayaan yang bisa kapan saja diambil lagi. Karena itu, kalau jadi kepala dinas, ya jangan terlalu jumawa, jangan menjadi angkuh, fokuslah bekerja, ya, konsentrasi dengan tupoksi supaya mandat itu, kepercayaan itu tetap dipertahankan. Kalau sibuk cawe-cawe politik sana sini, ya, sibuk dengan urusan-urusan yang bukan tupoksi, ya, sibuk dengan hal-hal yang akhirnya mencoreng, ya, bahkan menodai birokrasi, maka wajar kalau digusur. Jadi ini catatan untuk siapa saja yang mau menjadi pejabat, ya, jangan jumawa, jangan sombong, ya, tetap rendah hati, melayani rakyat. Amanah itu kepercayaan. Kapan saja bisa diambil. Oke, kita berikan apresiasi dan profesiat kepada penjabat Gubernur NTT, Bapak Ayodhya Gel Kalake, yang bekerja dalam diam, yang fokus, ya, dalam hening untuk membangun NTT. Semoga, ya, dalam masa transisi ini, ya, NTT siap untuk mendapatkan pemimpin baru, ya, melalui proses-proses politik, proses-proses demokrasi yang berkualitas. Karena, ya, sebentar lagi di bulan November kita pasti akan mendapatkan gubernur dan wakil gubernur NTT yang baru. Siapakah mereka? Wait and see. Demikian, ya, sahabat-sahabat, 1-2 catatan kecil saya. Tetap sehat. Mari bangun NTT dengan cara kita, ya, dan Tuhan memberkati.